Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Setiap tanggal 25 Maret, tepat 9 bulan sebelum kelahiran Yesus di hari Natal, gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dari nama perayaannya, Kabar Sukacita, kita pasti tahu bahwa ini adalah peristiwa di mana Maria menerima kabar gembira dari malaikat agung Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Yesus. Jika kisah kehidupan Yesus adalah sebuah kisah agung yang pernah dikisahkan dalam sejarah kehidupan manusia hingga sekarang, maka perayaan Kabar Sukacita ini merupakan halaman pertamanya. Berikut kami hadirkan beberapa informasi menarik seputar Hari Raya Kabar Sukacita yang kiranya dapat membantu kita semua dalam memaknai misteri kasih Allah kepada manusia. Informasi yang pertama, Hari Raya Kabar Sukacita adalah salah satu hari raya yang paling penting dalam kalender liturgi gereja. Perayaan ini sesungguhnya menekankan dua misteri besar, yakni yang pertama merayakan misteri inkarnasi juru selamat kita alias sabda yang menjadi daging di dalam rahim ibunya Maria, dan yang kedua adalah bahwa perayaan ini merupakan salah satu hari raya yang diatributkan kepada Bunda Maria selain perayaan Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus, Maria dikandung tanpa noda 8 Desember, dan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah di 1 Januari. Informasi yang kedua, mari kita lihat misteri inkarnasi. Inkarnasi merupakan doktrin Kristiani yang sentral, doktrin yang mengatakan Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia, bahwa Allah yang adalah ilahi mengambil sifat manusia dan menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kodrat ilahi dan manusiawi bergabung dalam diri Yesus dalam satu kesatuan pribadi yang secara tradisional disebut sebagai kesatuan hipostatik. Artinya, penyatuan dua kodrat itu, ilahi dan insani atau manusiawi, tidak mengakibatkan pengurangan salah satunya. Namun sebaliknya, identitas masing-masing tetap lestari. Kata inkarnasi yang berasal dari kata bahasa Latin caro yang berarti daging, merujuk pada saat ketika penyatuan kodrat ilahi dan manusiawi dalam rahim perawan Maria. Istilah inkarnasi inilah yang dimaksud dalam prolog Injil Yohanes, sabda telah menjadi daging, mengambil sifat manusia. Inti dari doktrin inkarnasi adalah bahwa sabda yang sudah ada sebelumnya diwujudkan dalam manusia Yesus dari Nazaret. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, inkarnasi disajikan sebagai pengosongan Kristus Yesus yang pada dasarnya adalah Allah dan yang setara dengan Allah Bapa, tetapi kemudian mengambil sifat seorang budak, yaitu manusia. Informasi yang ketiga, gereja merumuskan pemahaman inkarnasi dalam beberapa konsili. Pertama, konsili Nisea yang pertama tahun 325 Masehi yang merumuskan bahwa Kristus diperanakkan bukan dijadikan, dan oleh karena itu ia bukan diciptakan, melainkan pencipta. Dasar dari klaim ini adalah bahwa dia memiliki substansi yang sama dengan Bapa di surga. Kedua adalah konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, di mana dinyatakan bahwa Yesus sempurna dalam keilahian dan kemanusiaan, dan bahwa identitas setiap kodrat, baik ilahi maupun manusiawi, tidak berkurang atau tidak hilang dalam pribadi Yesus Kristus. Penegasan keesaan Kristus dengan Allah dan dengan kemanusiaan dilakukan dengan tetap mempertahankan kesatuan pribadinya yang utuh. Informasi yang keempat, kalau poin 2 dan 3 tadi tentang inkarnasi, sekarang tentang hari raya yang diatributkan kepada Bunda Maria. Saudara, catatan Alkitabiah tentang kabar sukacita ada dalam bab pertama Injil Santo Lukas yang menjelaskan berita yang diberikan kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu dari inkarnasi Allah. Kalimat salam malaikat Gabriel kepada Maria, yakni salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan besertamu, adalah asal dari doa Rosario Salam Maria yang diulang-ulang. Bukan hanya itu, tanggapan Maria terhadap kehendak Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu,
dan Magnificatnya telah menjadi bagian dari ofisi gereja, yakni pada Vesper, dan didaraskan atau dinyanyikan di biara-biara atau kelompok-kelompok doa selama berabad-abad. Saudara yang terkasih, Allah pasti bisa menjadi manusia dengan berbagai cara yang kreatif. Dia bisa saja menjelma dirinya sama seperti Adam dalam kitab Kejadian, di mana dibentuk dari tanah liat dan dihembuskan nafas ilahi ke dalam lubang hidungnya. Atau Allah bisa saja perlahan-lahan turun ke bumi melalui tangga emas, misalnya sebagai seorang pria berusia 25 tahun, siap untuk berjalan di jalan raya atau di jalan-jalan kecil di Palestina. Atau mungkin Allah dapat menjadi manusia dengan cara yang tidak diketahui, seperti Musa yang mengambang di keranjang dan ditemukan oleh pasangan muda tanpa anak dari Nazaret misalnya, yang saat itu mungkin sedang berpiknik di hari Minggu di sepanjang sungai Yordan misalnya. Bisa-bisa saja. Tetapi Tuhan memilih Maria, seorang manusia biasa. Maka bisa dipastikan bahwa sukacita seorang ibu yang mendapati dirinya mengandung dan akan melahirkan putra Allah, Bunda Maria pasti sudah terlebih dahulu membayangkan dan merasakan kegembiraan atau sukacita Natal, membayangkan dan merasakan duka cita oleh penolakan dunia, dan bahkan terlebih dahulu merayakan dan merasakan sukacita kebangkitan di hari Paskah. Rasa-rasanya juga sangat tepat jika dalam perayaan ini kita juga diajak untuk masuk dalam alur gerak perasaan Bunda Maria. Informasi yang kelima, tanggal 25 Maret ditetapkan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita ternyata memiliki kisah yang unik dan menarik. Mengapa tanggal 25 Maret? Secara gampang kita akan menjawab, ya karena 9 bulan kemudian Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Jawaban ini seolah-olah tanggal 25 Maret ditetapkan setelah tahu tanggal kelahiran Yesus. Ternyata bukan demikian. Begini kisahnya. Injil tidak menyebutkan kapan tanggal inkarnasi Yesus. Begitupun Injil tidak mengatakan tanggal kelahiran Yesus. Maka orang Kristen pertama waktu itu harus menetapkan hari-hari tertentu dalam kalender mereka untuk merayakan perayaan-perayaan itu dengan mempertimbangkan tradisi lisan maupun tradisi tertulis yang ada. Gereja perdana meyakini bahwa Yesus Kristus wafat pada tanggal 25 Maret bertepatan dengan penciptaan Adam dan kematian Adam di awal musim semi. Alam berpikir mereka juga mengatakan bahwa seseorang mati di tanggal yang sama ia dikandung. Maka hari di mana seseorang dikenang kematiannya, hari itu pula orang mengenang saat ia dikandung. Maka disinilah kita temukan kenapa tanggal 25 Maret adalah Hari Kabar Sukacita. Ya karena pada mulanya berdasarkan hari kematian Yesus, bukan berdasarkan hari kelahiran Yesus. Setelah menerima bahwa tanggal 25 Maret adalah tanggal di mana Yesus dikandung oleh Maria, maka dihitunglah tanggal lahir Yesus, yakni 9 bulan kemudian di tanggal 25 Desember. Singkatnya, 25 Maret sebagai Hari Raya Kabar Sukacita karena gereja mengakui kematian Yesus di tanggal 25 Maret atau tanggal 24 bulan Nisan. Bukan karena Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Justru Natal di tanggal 25 Desember karena 25 Maret adalah tanggal kabar sukacita. Oh ya saudara-saudara, tanggal tersebut ditetapkan jauh sebelum Kaisar Aurelius menetapkan tanggal 25 Desember tahun 274 sebagai pesta Dewa Matahari. Perlu kita ketahui bahwa pada abad kedua, peringatan pesta Dewa Matahari sebenarnya sudah tidak dirayakan lagi. Itu pun sebelumnya dirayakan pada tanggal 9 atau 28 Agustus, bukan di 25 Desember. Karena itu penetapan Kaisar Aurelius untuk merayakan kembali pesta ini dan pemilihannya pada tanggal 25 Desember merupakan tindakan simbolis atau sekaligus tindakan politis. Di Eropa, tanggal 21 Desember adalah titik balik matahari di mana panjang siang sama dengan panjangnya malam. Oleh karena itu, Kaisar berharap bahwa kejayaan kekaisaran akan kembali bersinar. Sebagaimana pada tanggal 25 Desember, siang hari berlangsung lebih lama daripada malam hari. Jadi apakah Natal sebagai perayaan hari kelahiran Yesus mengambil alih pesta Dewa Matahari?
Jawabannya adalah tidak. Semata-mata karena 25 Maret adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, kami berharap karya sederhana ini berkenan di hati Anda semua. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC.